Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan anak-anakku di kelas 7. Hari ini kita akan membahas penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Melanjutkan pembahasan kita di minggu yang lalu, masih di bab pertama, yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada video pertama, kita membahas proses penyusunan Pancasila sebagai dasar negara, dimulai dengan pembentukan BPUPKI hingga dilakukannya sidang, kemudian menghasilkan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Sedangkan pada saat ini kita akan membahas penetapan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Untuk itu, sebelumnya Ibu akan utarakan kompetensi dasarnya. Yang pertama adalah kompetensi sikap spiritual, yang kedua kompetensi sikap sosial, yang ketiga kompetensi pengetahuan, yang keempat kompetensi keterampilan. Kemudian juga akan Ibu lanjutkan dengan indikator pencapaian kompetensi. Ada 4 ya. Yang pertama, kalian bersyukur memiliki para pendiri negara yang memiliki komitmen terhadap bangsa dan negara. Yang kedua, berperilaku peduli sebagai wujud pelaksanaan semangat dan komitmen para pendiri negara, mendeskripsikan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, dan menyajikan hasil telaah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Baiklah, kita langsung membahas untuk materi hari ini. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Lalu bagaimana dampaknya terhadap keberadaan BPUPKI? Setelah menyelesaikan tugas, BPUPKI dibubarkan. Dan sebagai gantinya, pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Zumbi Linkai. Tapi ini juga bukan hadiah dari Jepang. Selanjutnya, untuk keperluan membentuk PPKI tersebut, pada tanggal 8 Agustus 1945, 3 orang tokoh pendiri negara, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. K.R. Rajiman Weddiodiningrat, berangkat menuju Jenderal Besar Terauchi Saiko Shikikan di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang, termasuk ketua dan wakil ketua. Setelah kembali ke tanah air pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan bukan merupakan pemberian dari Jepang, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Sebagai buktinya, atas kehendak bangsa Indonesia sendiri, anggota PPKI ditambah menjadi 6 orang, sehingga anggota seluruhnya menjadi 27 orang. Semua anggota PPKI berasal dari bangsa Indonesia. Setelah Jepang menyerah kepada pihak sekutu tanggal 14 Agustus 1945, kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia.
Keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Jadi dasar negara Indonesia disahkannya pada tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara dimulai dari pembentukan PPKI, kemudian penambahan anggota PPKI, hingga hasil sidang PPKI. Demikianlah pembahasan materi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.